Sahabat terima terkasih dalam Kristus, salam damai, salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, gereja mengajak kita untuk mengenang salah satu santo, yaitu Santo Paus Pius ke-10, seorang paus yang dijuluki Paus Ekaristi, karena beliau selalu mendorong orang Katolik untuk sesering mungkin menyambut Komuni Suci. Dan beliau juga yang mengizinkan untuk pertama kali anak-anak ketika usia tertentu boleh mulai menyambut Komuni Suci. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dan permenungan ini saya beri judul Karena Aku Mengasihi, Aku Mentaati. Dalam Injil kita mendengar kisah Yesus yang dicobai oleh ahli Taurat. Mereka bertanya, hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Yesus tahu bagaimana orang Israel memandang Taurat. Karena Taurat memang sungguh menguasai hidup bangsa Israel. Seluruh hidup mereka diatur dalam Taurat. Karena ada 613 aturan, 248 perintah, dan 365 larangan. Dan bangsa Israel sungguh-sungguh mentaati aturan itu. Kenapa? Karena mereka takut dihukum oleh Allah. Di samping itu, Yesus juga tahu bahwa bangsa Israel sendiri sebenarnya terbagi dua. Ada kelompok yang mengatakan bahwa semua aturan itu sama kedudukannya. Namun ada kelompok lain yang mengatakan bahwa ada hukum yang lebih besar, lebih tinggi, ada hukum yang lebih rendah kedudukannya. Maka bagi ahli Taurat tadi, apapun jawaban Yesus, semua sama, yaitu dianggap mendukung salah satu pihak. Oleh karena itu, Yesus tahu pikiran mereka. Maka Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, namun justru menggunakan kesempatan ini untuk mengkoreksi praktek hidup mereka semua. Maka Yesus mengatakan, hukum terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih itulah yang menyatukan semua hukum. Bangsa Israel tidak pernah berpikir atau tidak menyadari bahwa aturan yang ada itu sebenarnya adalah untuk menjamin kasih kepada Allah, dan sama itu sungguh-sungguh terwujud. Dan ini yang kurang pada mereka. Kasih hendaklah terungkap dalam seluruh ketaatan-ketaatan yang ada. Karena mereka sadar bahwa tujuan kasih itu adalah kehormatan pada Allah, kemuliaan pada Allah, dan keselamatan kita semua. Maka semua hukum harus mewujudkan kasih Allah dan kasih kepada sesama itu. Dan kebetulan juga sama. Paus Pius ke-10 adalah paus yang membuat kodifikasi, yaitu mengumpulkan semua aturan-aturan dalam gereja yang pada itu banyak menjadi satu hukum kanon yang seperti kita lihat hari ini. Semua sama. Hukum kanonik dalam gereja mewujudkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dua kasih yang saling menyempurnakan dan tidak boleh ditinggalkan. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, kita hidup selalu dikelilingi oleh aturan-aturan. Di jalan ada aturan lalu lintas. Di kantor ada aturan pekerjaan atau bekerja. Di tengah-tengah masyarakat juga ada aturan-aturan yang ada. Pertanyaan adalah bagaimana dan mengapa kita mentaati semua aturan itu? Injil hari ini mengingatkan kita semua. Hukum tujuannya adalah kasih. Maka hendaklah kasih juga mendorong kita untuk mentaati seluruh aturan itu. Kalau kita taat, bukan karena takut akan hukuman, karena kita ingin mengungkapkan kasih kita kepada Allah dan sesama kita. Hari ini, Paus Pius ke-10 mengajak kita
membaharui diri dalam Kristus. Salah satunya adalah bagaimana kita mentaati aturan. Semoga dengan semangat baru yang ditawarkan oleh Yesus, karena aku mengasihi Allah dan sesama, maka aku mentaati. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin mendorong kita memurnikan segala ketaatan kita, karena kita ingin mengasihi Allah dan sesama lewat ketaatan kita. Semoga Allah memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami.